Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya padamu. Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kumaha, daramang, sadayana, priben kabare, atau apa? Apa kareba? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Ketemu lagi nih sama saya di channel ini di Teras Kamaya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah support channel ini. Saya doakan kebaikan teman-teman semua diberi balasan berupa kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apapun yang sekarang sedang teman-teman kerjakan, semoga semuanya berakhir dengan baik ya, sesuai rencana, dan semoga Allah mudahkan. Dan hai kamu, iya kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini dan baru banget subscribe, saya ucapkan selamat datang ya. Terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini. Semoga teman-teman menemukan banyak manfaat. Nah, ini saya lagi mau bikin nasi goreng teman-teman. Sengaja ya, masakan andalan yang mudah dan cepat. Seperti yang kita tahu teman-teman, bicara tentang serba mudah dan cepat. Sekarang ini kita lagi hidup berdampingan sama kecanggihan teknologi. Ya memang karena ada kecanggihan teknologi ini, apa-apa rasanya jadi serba mudah dan cepat ya. Jari kita nih harus banyak-banyak diajarin sabar. Sabar untuk nggak asal-asalan komen di sosial media, sabar untuk nggak posting yang aneh-aneh, dan tentunya ini juga patut nih kita waspadai. Sabar untuk nggak iseng mindah-mindahin barang ke keranjang belanjaan. Nah loh, pokoknya beda banget ya sama zaman dulu. Kalau teman-teman pernah ngalamin ya zaman-zamannya baheula gitu ya. Untuk teman-teman yang merantau mungkin dulu pernah ngerasain yang namanya kita komunikasi sama keluarga itu melalui surat. Kita ngirim tanggal berapa, dapat balasannya tanggal berapa. Lama banget gitu rasanya ya. Tapi kayaknya kalau zaman dulu itu nggak masalah ya. Coba kalau kita perhatikan sekarang, semuanya serba cepat. Bahkan mungkin tanpa sadar kita itu jadi terbentuk, jadi manusia yang nggak sabar akan proses ya. Semua maunya serba buru-buru. Bahkan mungkin kita juga nggak sadar nih, kita menuntut anak-anak untuk semuanya serba cepet-cepet. Cepetan dong kak, gitu. Masa kayak gitu aja lama banget sih? Masa kayak gitu aja nggak bisa sih, lama amat? Hayo, siapa yang kayak begitu tuh? Bicara tentang zaman dulu nih ya, orang-orang yang punya handphone, komputer, atau mungkin laptop, kayaknya hanya orang-orang tertentu aja ya. Nah kalau sekarang barang-barang tersebut itu kayaknya udah kayak kacang goreng gitu ya. Hampir semua orang, hampir semua kalangan tuh punya. Apalagi kalau handphone. Ya mau nggak mau karena memang kita butuh ya. Dulu kalau punya handphone, kita punya pulsa cuma untuk nelpon ataupun SMS-an ya. Kalau sekarang punya handphone, otomatis kita juga harus punya kuota untuk internetan. Nah, kalau udah punya internetan, pasti ujung-ujungnya medsos. Gak jauh-jauh deh pokoknya. Dengan adanya internet, kita mau nyari info apa aja gampang ya. Biasanya kalau kita udah fokus nih sama gadget kita bisa sampai gak inget apa-apa. Artinya kita bisa ngabisin waktu banyak banget. Jadi nggak produktif. Padahal sebenarnya mungkin ada banyak pekerjaan atau hal-hal yang bisa kita kerjakan yang tentu aja ini lebih berguna. Yang bahaya itu kan teman-teman, kalau kita udah bertetangga online ya, lihat akun teman-teman kita, mungkin itu di IG ataupun lihat di channel-channel YouTube, kita itu bahayanya fokus sama kehidupan orang lain dan akhirnya kita membanding-bandingkan antara keadaan kita sama keadaan orang lain. Kalau memang kita bisa cuma itu hanya sebatas hiburan, oke mungkin itu nggak akan jadi masalah ya. Masalahnya kan nggak semua orang bisa begitu. Ada yang mungkin nanti lama-lama kepikiran, ih enak banget ya jadi dia suaminya begini gini 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 gini. Ih kok enak banget ya jadi dia hidupnya sempurna, semuanya serba ada, nggak kayak saya bla 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 bla. Nah, yang kayak gitu tuh yang bahaya. Jadi teman-teman, gaya hidup minimalis ini nggak selalu bicara tentang barang, decluttering barang ya, pakaian, perabot rumah, tas, sepatu, dan sebagainya. Tapi gaya hidup minimalis ini juga bisa kita aplikasikan di dunia digital, namanya digital minimalism. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi ya buat kita praktekin, jadi supaya kita itu nggak buang banyak waktu lagi buat hal-hal yang nggak penting. Yang pertama, saya biasanya pasang wallpaper yang biasa aja di handphone, jadi nggak terlalu rame gitu ya. Jadi bawaannya tuh kalau lihat handphone tuh
B aja gitu. Kalau di handphonenya itu kayak wallpapernya menarik, mungkin foto kita yang paling cantik mungkin, atau foto anak-anak yang lucu, yang ngegemesin, atau gambar sesuatu yang kita suka lah pokoknya. Nanti itu kita akan buka, akhirnya akan tertarik untuk buka halaman-halaman berikutnya dan akhirnya kita tenggelam deh di dunia maya. Yang kedua, saya melakukan decluttering isi handphone. Jadi decluttering seperti yang tadi saya bilang, bukan cuma decluttering baju ternyata ya dalam dunia minimalis ini. Ada decluttering isi handphone. Teman-teman tahu kan kalau handphone terlalu banyak isinya itu bisa lemot. Nanti kalau udah lemot kita sendiri yang bete, kita sendiri yang marah-marah. Kita nggak sadar bahwa ternyata di handphone kita itu mungkin aja banyak sampah yang sebenarnya nggak kita butuhkan untuk tetap ada di handphone itu. Contoh misalnya nih, kalau saya ya, saya nggak tahu sih teman-teman. Saya tuh seneng banget screenshot. Jadi kayak misalnya quote-quote yang lucu-lucu gitu ya, yang biasa saya pasang di status WhatsApp, biasa saya screenshot atau misalnya kayak resep-resep yang nggak tahu itu kapan dipraktekinnya atau mungkin OOTD pakaian yang berjilbab kayak apa, terus tentang parenting, tentang pola asuh, terus ada juga yang misalnya quote-quote yang berbau-bau tentang religi gitu ya. Saya simpen, tahu-tahu begitu saya lihat kemarin saya nemuin ada 300 lebih hasil screenshot selama ini. Keisengan saya gitu ya, hasil keisengan saya. Akhirnya saya pilih-pilih ternyata cuma ada sekitar 20 aja itu yang benar-benar saya pikir penting. Ada beberapa resep yang masih memungkinkan untuk mungkin bisa saya praktekin karena nyari bahannya juga mudah dan kemungkinan anak-anak juga suka. Selebihnya itu kayak cuma yang ini lucu ya, simpan, tapi ternyata nggak terlalu penting. Akhirnya udah saya hapus-hapus. Selain itu juga video. Biasanya kita tuh kalau ngeliat tingkah anak lucu-lucu, langsung buru-buru ngambil handphone gitu ya, langsung videoin. Habis itu udah tinggal gitu. Ternyata setelah saya cek-cek lagi, banyak video-video itu yang kayak cuma berapa menit doang. Terus videonya juga kurang jelas gitu ya, kabur entah itu karena goyang-goyang atau karena mungkin anaknya juga lari-larian gitu ya. Jadi saya hapus-hapusin, sama kayak foto. Biasanya sekali foto itu anak gitu ya berapa kali cekrek gitu ada 5 atau dengan pose yang sama gitu. Akhirnya saya pilih mana yang paling bagus dan saya cuma sisain satu aja. Jadi kalau biasanya kita lagi foto-foto entah itu di mana gitu ya, di satu tempat bisa ada 10 atau mungkin lebih, itu biasanya saya pilih-pilih mana yang paling bagus, saya cuma sisain maksimal 3. Untuk WhatsApp juga begitu, saya biasanya nyediain waktu untuk ngapus-ngapusin isi percakapan di WhatsApp ya. Kadang-kadang ada juga grup-grup yang sebenarnya sudah nggak aktif tapi nggak dihapus-hapus. Atau ada mungkin percakapan di grup, itu kan biasanya di grup itu paling heboh, paling rame ya. Apalagi kalau kita itu baru dimasukin ke daftar grup wali murid. Celang-celing. Kita meleng dikit aja begitu buka WhatsApp, ada berapa notif gitu ya. 115 notif, Masya Allah. Itu begitu dibuka, isinya cuma, gitu doang gitu. Akhirnya saya hapus, dibaca dulu mana yang penting gitu ya, disimpan, sisanya hapus. Kadang-kadang obrolan-obrolan yang ringan-ringan aja gitu ya, yang sebenarnya nggak perlu disimpan juga gitu. Akhirnya saya hapus semua chat dari teman, dari keluarga gitu. Kalau sekiranya memang ada masalah dan udah selesai ya udah saya hapus. Ini lumayan ngasih space kosong juga di handphone supaya nggak terlalu berat lah. Nah, saya juga matiin notifikasi teman-teman. Biasanya kan kalau notifnya dibunyiin tuh ada celing gitu. Kita lagi ngapain langsung lari. Handphonenya di mana gitu ya. Dibuka. Ternyata cuma iklan atau cuma nggak terlalu penting juga gitu. Kalau dilihatnya nanti juga sebenarnya masih bisa gitu kan. Akhirnya setelah itu karena kita udah jauh-jauh lari misalnya atau udah susah-susah ngambil handphone lah buat itu lihat ada notif apa gitu. Ya udah susah-susah ternyata gini doang. Udahlah, akhirnya tanggung. Tanggung, itu jari langsung deh sret. Akhirnya tenggelam lagi deh di dunia maya. Ada lagi nih, saya juga unfollow beberapa akun atau beberapa channel yang saya rasa saya udah nggak ini lagi ya, udah ngerasa nggak cocok lagi. Kayak dulu tuh di IG saya banyak follow akun-akun yang jual-jual kayak gamis, jilbab dan segala macam. Ketika gamisnya udah saya punya dan jilbabnya udah saya punya, ya udah saya hapus-hapusin. Karena setiap kali muncul
ada barang-barang baru itu selalu datang keinginan untuk pengen beli lagi yang akhirnya nanti malah kita boros ya. Terus juga saya hanya menyimpan akun-akun yang memang bisa bikin apa ya, otak saya tuh sedikit lebih cerdas, bisa nambah ilmu, bisa nambah wawasan gitu ya. Dan saya membuang akun-akun yang isinya tuh kayak gosip-gosip. Karena teman-teman, tanpa kita sadarin kalau kita tontonannya itu gosip-gosip mungkin tentang artis ya, yang kita kenal hanya di layar kaca gitu ya, yang sebenarnya fisiknya kita nggak pernah ngeliat. Kalau kita tontonannya tentang gosip, otomatis itu akan terbawa ke kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti akan gatal untuk ngebahas itu dengan entah teman, entah dengan saudara, atau mungkin dengan tetangga. Yang akhirnya kita kenal enggak, dapat dosanya iya. Yang terakhir dan ini menurut saya lumayan penting banget yaitu saya pasang alarm atau reminder gitu ya. Karena kalau udah buka handphone biasanya saya tuh kayak yang lupa waktu gitu. Setengah jam atau 1 jam gitu. Nanti begitu alarmnya udah bunyi ya udah nggak usah bentar lagi. Enggak, langsung aja tutup. Belajar mendisiplinkan diri. Itulah teman-teman langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya melakukan digital minimalism. Semoga bermanfaat ya, barangkali ada teman-teman yang mau praktekin ini juga. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.